Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh beliau pada hari ini kita dapat menghadiri beberapa kajian festival hasil panen belajar yang diselenggarakan di gedung sini. Salam dan salam tidak dipakai saja sendirian kebutuhan bisa karena Rasulullah SAW yang mana beliau telah membawa kita dari jalan jahiliyah ke zaman Islam seperti yang kita rasakan sekarang. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran, yang kami hormati Kepala Kantor dan Dinas Pendidikan dan Sipil beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan komunitas belajar yang berhadir di sini dan yang kami muliakan tentunya praktik dan dalam penggerak angkatan dan kabupaten Sipil. Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenankan kami dari Balai Penggerak Provinsi Aceh memperkenalkan kami karena mungkin tidak semuanya dari tamu undangan berhadir ini cukup mengetahui apa itu Balai Penggerak Provinsi Aceh. Baik, Balai Penggerak Provinsi Aceh ini merupakan unit terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sains dan Teknologi, ya, yang di launching pada tahun 2022 yang berada di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Kalau dulu mungkin kita lebih guru ini apa namanya? Kalau kita profesi lebih ke LPP, ya sekarang berubah menjadi nama PPP. Sekarang UPJ GPK cuma Balai Penggerak saja yang kedepannya ya, akan meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan secara menyeluruh di Indonesia. Program guru pendidikan, program guru penggerak ini seperti yang telah Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampaikan tadi merupakan episode kelima dan dilihat dari kemampuan siswa.
memenuhi kewajiban mereka mengajar di sekolah, kemudian dari jam 2 sampai malam mereka tidak pahami ketika pembelajaran daring, bisa mereka tanyakan ke pengajar praktis selaku penanggung jawab ya mengajar mereka diatasi. Jika kita tidak bisa diatasi, maka dari pengajar praktis akan berkonsultasi dengan balai pembinaan terkait Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rizal. Selanjutnya, arahan dan bimbingan serta membuka acara Festival Panen Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Aceh Singkil oleh PJ Bupati Kabupaten Aceh Singkil pada Bapak Martunis STDK. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita sudah diberikan kesehatan dan kesempatan hadir pada acara yang saya sangat bahagia hadir pada hari ini. Memang rencana saya memang saya akan balik dan sore-sore hari ini karena memang ada ada kegiatan guru penggerak dari pertemuan kedua setelah beberapa waktu yang lalu awal-awal saya berada di sini. Ini memang seperti yang harus kita berdayakan, kita perbanyak guru-guru yang serta salawat dan salam kita juga berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati wakilan dari Balai Pembinaan Rizal sudah hadir pada yang dari Aceh. Yang kami hormati Pak BLT Kadis Pendidikan, Pak BGI sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan, Putri, Pak Bayati, teman perjuangan saya, komisi saya Mas Pandu, dan juga Bapak Ibu sekalian yang memuliakan para guru penggerak dan calon guru penggerak yang ada di gedung ini. Sebelumnya tadi saya terinsight ataupun teragitasi penyair tadi. Saya juga mau berbahas untuk bagian daripada pengembangan literasi semua, karena memang kita punya sejarah literasi yang begitu. Kepulauan banyak paling tepat jadi tempat liburan. Tapi bukan guru gerak. Apalagi sambil mancing dan makan ikan. Jika ingin ada simpul berhasil di masa depan, kita harus meningkatkan kinerja sektor pendidikan. Jika ingin saya guru,
seorang siswa harus santun. Jika ingin Aceh Singkil maju, harus kita perbanyak. Belajar bergerak dan berbagi, itu baru saya dapatkan. Mari kita mencari kolaborasi, belajar bergerak berbagi lebih bakti untuk daerah asing. Terus sekalian yang kami hormati, sungguh saya hari ini sangat bahagia. Saya ingin bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian adalah pembangun jembatan. Jadi pendidikan adalah untuk kita meraih masa depan. Guru penggeraknya memang adalah guru yang punya kepemimpinan. Dan kita memang harus betul-betul apabila ingin terjadi akselerasi daripada kualitas pendidikan. Ada tiga kriteria daripada pemimpin. Karena dia harus yakin apa yang mau dilakukan. Kalau dia harus yakin, kemudian dia melakukan itu sendiri. Strive for excellence. Kemudian satu baru dia mengajak bentuk komunitas. Kalau bahasa politik membentuk konstituensi. Jadi ada tiga hal yang harus dipunyai oleh pemimpin dan pemimpin adalah mereka mungkin pendidikan Aceh Singkil khususnya itu harus merdeka, misalnya harus dia tidak melaksanakannya. Dari itu sudah mulai melaksanakan mencoba untuk mencari guru. Kemudian nanti tantangannya setelah sudah menjadi guru penggerak, ini tantangannya bagaimana kita bisa mengajak guru-guru lain, termasuk juga mengajak siswa menjadi agen-agen perubahan yang akan membuat Aceh Singkil ini lebih maju. Nah ini juga saya kira dia relevan dengan yang dibacakan oleh Kari tadi dan guru penggerak juga. Semua ini dilakukan oleh guru penggerak. Jadi tadi ada 3 ayat. Pertama adalah iman, kita yakin bahwa dia tidak menetapkan apa Tuhan pada saat itu negeri, iman dan takwa. Kemudian iman dan takwa itu menjadi dasar Aceh Singkil dari diberkahi dengan iman dan takwa. Kemudian tidak ada waktu sebelum kami itu kolaborasi dan akhirnya walau kami itu menggerakkan kita mengajak orang. Nah karena itu waktu sekalian saya sangat yakin guru penggerak ini menjadi salah satu sebab Aceh Singkil kita maju. Karena itu waktu sekalian saya meminta PLD kami bisa membuat crash program. Bagaimana kita terjadi adegan dalam kepala sekolah kita dan guru penggerak. Mohon juga bantuan daripada panel besar untuk memperbanyak program-program ini. Juga kita kebijakan untuk mendorong guru-guru untuk jadi guru penggerak. Saya tahu bahwa guru penggerak itu tidak mudah. Di banyak sekarang guru-guru kita sudah terjebak pada zona nyaman. Zona nyaman juga itu waktu sekalian kita bisa berbicara bagaimana supaya para guru ini mau ingin keluar dari zona nyaman ataupun memperbesar zona nyamannya sehingga guru penggerak ini menjadi tempat yang baru. Berbagai cara kebijakan yang perlu kita lakukan. Salah satunya mungkin untuk kepala sekolah lainnya itu bisa diberikan persyaratan. Salah satunya adalah guru penggerak. Ini bagian daripada kita memperbesar zonanya. Jadi saya cenderung nggak perlu kita keluar dari zonanya, tapi bagaimana zonanya itu, bagaimana kita belajar itu masuk dalam zona itu, mencari menjadi prestasi itu bagian dari zonanya. Itu saya kira yang apabila zonanya makin besar, apapun yang akan kita lakukan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, di Aceh Singkil setelah kebijakan saya juga meminta ada transformasi. Dan ini sebenarnya sudah tercatat dalam kebijakan pembangunan kita. Karena salah satu dari 9 tujuan pembangunan kita indikator yang bisa pada indikator proses. Nah, itu kalau misalnya dalam kali ini kita akan membuat
indikatornya adalah indeks literasi, indeks toleransi, dan juga indeks SAM. Dan itu saya kira dari sudah program nasional tiap tahun itu dinilai di seluruh Indonesia. Jadi itu akan menjadi cerminan kita, cerminan bahwa bagaimana pendidikan yang berbasis bisa berkualitas, berdasarkan kita akan lihat dari indeks kualitas, literasi, numerasi, dan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin kita akan launching cermin dan cermin itu saya kira nanti ya soalnya tidak akan mengikuti soal-soal AKM, asesmen kompetensi minimum. Dan itu juga terkoneksi dengan PISA, soal-soal PISA. PISA itu adalah program international standardization dan mengakses kualitas hasil pembelajaran untuk anak-anak di luar SMP, luar SMP. Itu kita akan di secara nasional, secara internasional itu diakses dan kita lihat hasil negara-negara yang baik dengan negara yang maju. Ya, memang ada korelasi antara hasil pembelajaran itu menjadi negara-negara maju. Karena itu aksesibil kalau kita ingin maju, kita harus tingkatkan informasi, dan juga karakter. Nah, saya beberapa ketika tugas ke Jakarta ada diskusi terkait dengan Korea Selatan. Jadi pas Mas Maria itu kan pagi saya Zoom dengan KSN, Komite Aparatur Siswa Negara, terkait dengan bagaimana penilaian mandiri terhadap sistem merit yang ada di sistem merit kecil memang buruk dan seperti itu. Dan karena itu kita membuat Zoom dengan KSN bagaimana kita bisa meningkatkan itu dan target kita adalah kesana. Nah, salah satunya adalah dikarenakan bagaimana Korea Selatan itu bisa melejit jauh di atas. Korea Selatan itu baru selesai perang tahun 50. Jadi mereka mulai 60 tahun. Tahun 60. Dan kita kan baru selesai perang tahun 50. Mereka bisa melejit di atas kita. Salah satunya adalah karena working ethics. Etos kerja mereka itu sangat tinggi dibanding kita. Dan bagaimana mereka bisa membuat working ethics lewat pendidikan. Jadi mereka membuat working ethics lewat pendidikan. Karena itu saya kira ini karakter yang selain dari bahwa mereka inovasi, punya kemampuan inovasi bagus, tapi working ethics itu yang dianggap menjadi salah satu yang mempercepat mereka untuk mengusaha juga yang cepat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, karakter ini perlu kita jadikan sebagai hal yang menjadi karakter daripada murid-murid. Mungkin salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghilangkan perilaku non-tech ketika dia dan sebagainya. Itu kita harus menghilangkan. Karena kita hukum orang yang non-tech itu walaupun nilainya tinggi karena non-tech itu kita nolkan. Dan itu memang saya melihat itu di beberapa pengalaman saya di kuliah luar negeri, non-tech itu dihina. Jadi kita mendapatkan sesuatu karena hal yang tidak bagus itu hal ini mungkin kalau kita bisa biasakan dari awal anak-anak malu non-tech, mungkin ke depan dia tidak terlalu korupsi, melakukan suap, jongkok, akan menjadi karakter kita. Dan kalau itu sudah terjadi secara komunal, insya di sini akan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan terkait dengan cermin aplikasi cermin tadi, memang kita akan harapkan ini akan menjadi benar-benar akses kualitas daripada pendidikan kita. Saya berharap tadi kita akan tahu di mana kesalahan kita. Kita akan tes semua dengan soal yang AKM. Soalnya tentunya kita harus sesuaikan dengan nasional dan internasional. Karena kita nggak ngomong lagi masalah accessibility lawan suruh salam. Kita ngomong accessibility lawan keadilan. Kenapa? Karena itu sekarang dunia sudah begitu, dunia sudah flat, global is flat. Katanya Milton Friedman. Jadi sekarang itu Bapak Ibu sekalian, standarnya kita harus standarkan sama. Walaupun kita harus standarkan sama. Tapi kemampuan kita, kemampuan logik kita bersama.
Nah, kebetulan itu saya membayangkan kita akan tahu apakah itu salahnya siswa dari tes ataupun salahnya guru. Misalnya kita simak di SMP 1 sipil, ini contohnya. Ternyata di materi numerasi matematika kayaknya yang kok SMP 1 sipil kok salah semua ataupun nilainya di satu di bagian trigonometri itu aja ada kayak salah di SMP. Kalau memang kesalahannya kan bisa dilihat dari hasil kasih ataupun ternyata di utara semua SMP-nya jelek di bagian itu. Lalu kalau semuanya jelek, kalau yang misalnya ada beberapa sekolah kita yang mungkin kesalahannya di sekolah, mungkin kesalahannya di kecamatan tertentu. Oh ini kesalahannya sudah sistematis. Oh hanya satu siswa aja ya. Jadi dari hasil tes itu kita bisa menganalisis sebenarnya kelemahan kita di mana dari soal-soal yang bisa dijawab. Nah kita harapkan aplikasi itu tidak hanya memberikan nilai, tapi juga ada data yang bisa kita olah dan itu bisa menjadi perbaikan. Dan saya harap MPD tidak bisa mengakses. Sebenarnya tidak hanya kita sendiri kan, kalau kita sendiri kan misalnya tidak bisa karena mereka bisa akan kerjakan, dan hasilnya bisa. Kalau ada MPD bisa berani, MPD tidak bisa menjadi melihat kualitas bisa memberikan. Yang terakhir saya berharap cermin ini jangan seperti pemakai buruk-burukan cermin film. Mudah-mudahan cermin ini walaupun hasilnya jelek, jangan ditinggalkan. Jadi memang harus aplikasi ini, ada di cermin harus dicermin. Apapun kalau kita lihat kita masih jelek, kita harus make up sewa regular, atau membuat wajah pendidikan. Jadi kalau misalnya satu kehidupan mendatangkan orang lain untuk bagaimana membuat wajah kita lebih. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat untuk para guru penggerak. Mudah-mudahan bisa lulus semua. Amin. Hanya 27 bisa ini menambah stok. Kekurangan kita berapa? Kalau sama dan belum ada ini. Masih ada kekurangan lagi. Masih. Jadi saya kira Bapak sekalian, saya berharap Pak Kadis untuk menominasikan kalau jumlah ini menjadi sebuah kepala sekolah. Dan itu pemiliknya. Jadi kalau nggak ada pemilik, kita harus sehingga nanti ini bagian daripada kita memperluas sebenarnya apa pilihan kami menjadi sudah yang bagi kita semua dan karya itu mudah-mudahan dengan menunjukkan bismillahirrahmanirrahim festival panen hasil pelajar bukan dari 7 dari program pendidikan guru penggerak angkatan 6 dengan ini kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya, launching aplikasi pendidikan Cermin ditandai dengan pembunyian sirene dan pembukaan tirai oleh PJ Bupati Bapak Martunis STD yang didampingi oleh Bapak PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Kapcapkin atau yang mewakili wilayah Kota Suku Utara dan Kabupaten Aceh Singkil, dan Bapak Ketua PGRI Kabupaten Aceh Singkil. Kepada Bapak kami persilakan untuk bisa naik dari sebentar. Bapak Ketua PGRI Kabupaten Aceh Singkil, kami mohon untuk naik ke atas kertas mendampingi Bapak Bupati Bupati. Oh iya doa. Dan Bapak BGP Provinsi Aceh.
Kami persilakan Pak untuk bisa membunyikan sirene atas launching aplikasi pendidikan dengan nama Journey. Baik, dengan mengucapkan aplikasi pendidikan cermin ukur hasil pada pembelajaran dan ini akan diluncurkan. Perubahan kepada pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Kepada Bapak PJ dan para pendamping untuk bisa bekerja bersama. Kepada Bapak terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak PRT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Kacapin dan Bapak PDP Provinsi Aceh, serta Bapak Ketua PBNI. Selanjutnya, menyanyikan lagu Bagimu Nabi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, pengumuman hasil lomba penulisan artikel dalam rangka memperingati hari jadi ke-24 Kabupaten Aceh Singkil tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Juri yang diwakili oleh Bapak Wanhan Linda SPP. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Bapak Ibu semua, Pak Bupati, tim penilai Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya 21 artikel terbaik akan diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN. Dan 5 artikel terbaik akan dimuat dan ditayangkan di harian Strategi Indonesia dan Aceh Trend. Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat digugat. Ditetapkan di Singkil tanggal 3 Mei 2023. Ketua tim penilai Jarmen Dinamika ditandatangani. Baik, Bapak Ibu, yang masuk dalam penulisan ini banyak dari beberapa daerah Kabupaten Aceh, bukan hanya di Kabupaten Aceh Singkil. Pertama, kategori pelajar yang mengikuti hanya 2 orang dan masuk dalam penilaian 1 orang, yaitu Fidelta Ardana Waru dengan judul Aceh Singkil Cermin Kritis Masa Lalu Menuju Kilo Masa Depan dengan nilai 313 dan peringkat 1 dari Kecamatan Suruh Kabupaten Aceh Singkil. Terbaik kategori mahasiswa. Juara 1 Yosua Sepiawan Brutu dengan judul Taklukan Masa Depan dengan Menggali Kekayaan Sejarah Aceh Singkil dengan nilai 376, Kecamatan Suruh Kabupaten Aceh Singkil. Yang kedua, juara 2 karya Gading Tarhab, jumlah nilai 359 dari Kecamatan Mergo, Kabupaten Aceh Barat. Juara 3 Abil Ikram, jumlah nilai 358 dari Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Baik, selanjutnya kategori umum. Ini senior semua ini. Juara 1, juara 3 ya? Oke, siap. Juara 3 Nur Halimah, pahit dan manisnya sejarah Singkil, begitu berharga dan hanya itu yang kita punya. Dengan jumlah nilai 386 dari sifat kanan Aceh Singkil. Juara 2 Sarkawi, Bangkitlah Aceh Singkil, jumlah nilai 388, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Juara 1, ini nampaknya hadir di sini. Judul artikel Merajut Kejayaan Tempo Dulu Menuju Aceh Singkil Emas 2049. Pemenangnya Dede Rosadi, jumlah 423, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya kami bacakan nama yang masuk dalam kategori 21 artikel. Pertama, Dede Rosadi, Sarkawi, Nur Halimah, Muhammad Ivan,
Yosua Setiawan Rutu, Nobira Sabrina, Muhammad Iqbal, Muhammad Sultan Dolpansa, Tani Gustia Amanda, Ramolu Rutu, Arya Gadin Harhab, Abi Ikram, Rahmat Juliansa, Agung Fatwa Kumara, Ahmad Hajim Fahri, Susi Apriani, Istiarsah, Erlat Turus Fahmi Kotan, Nur Malam, Ari Jonada, dan Ardana Waru. Terima kasih. Ditetapkan kajian sipil 3 Mei 2023 oleh Ketua Tim Penilai Jalan dan Dinamika dan bersama Dewan Penilainya Pak Mahtulis, Dr. Saiful Mahdi, Dr. Saiful Manadalena, dan Artiga SPD, Santikon dan Kaya SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mantan SPD. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Mulyadi Pohan SPD, CGP Angkatan 6 Kabupaten Aceh Selatan. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا يا الله في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا يوما مرحوما وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara pembukaan Festival Panen Hasil Belajar Program Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Aceh Selatan. Saya, Ulfa Roda SFT, sebagai MC, memohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan dalam pengucapan. Karena yang menyaksikan datang dari Allah, bangsa dan saya sebagai MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak, setiap pasti maju. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami persilakan dapat mencicipi di dalam kelas tersediakan. Siapa itu, Pak? Kami harapkan
Satu kata apa? Tentang berkurang. Dapat tentang berkurang. Aja dulu ya, yang dekat-dekat dulu. Oke, siapa? Betul, betul. Kau tahu? Ya. Itu ya lah. Penuh. Oke. 1, 2. Penuh, pemberi. Sapriadi mana, Bu? Sapriadi. Oh. Oh iya. Kita main.